Harusnya ku yang di sana dampingimu belajar bersama. Harusnya kau yang di sini bersama kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Kes di dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku semuanya tetap semangat walaupun kita terpaksa harus pembelajaran jarak jauh. Tapi itu bukan satu halangan untuk kalian semua berprestasi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selanjutnya ikuti pembelajaran jarak jauh dari Pak Kes berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya di dalam pembelajaran matematika, khususnya kelas 9 MTS atau SMP. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi bab 3, yaitu transformasi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan pada kita semua di dalam memahami materi transformasi pada kesempatan kali ini. Anak-anakku semuanya, transformasi yang akan kita bahas nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua adalah translasi atau pergeseran, kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian bangun. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini mari kita awali dengan materi yang pertama, yaitu refleksi. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa setelah kalian semuanya mempelajari materi refleksi, diharapkan dapat atau mampu memahami dan menggunakan sifat refleksi. Yang kedua, dapat menentukan bayangan titik, garis, dan bidang oleh refleksi terhadap titik atau garis. Lalu yang ketiga adalah menentukan koordinat bayangan titik oleh refleksi pada bidang koordinat. Ini harapan atau tujuan pembelajaran setelah kalian semuanya mempelajari materi refleksi. Kemudian konsep refleksi atau pencerminan adalah seperti halnya kalau kalian melakukan atau bercermin di depan kaca atau cermin datar. Bahwa konsepnya adalah antara Anda dengan cermin dan bayangan, jaraknya sama, yaitu jarak Anda dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan Anda. Konsep ini yang menjadikan konsep pencerminan yang pertama, yaitu bahwa jika titik A dicerminkan terhadap titik M, maka bayangannya adalah, misal kita tulis A aksen. Konsepnya adalah bahwa jarak A ke M sama dengan jarak M ke A aksen. Ini poin pertama yang harus kita pegang dari sifat refleksi. Lalu apabila titik A tadi dicerminkan terhadap sebuah garis, misalnya garis K, maka konsepnya adalah jarak antara A ke cermin akan sama dengan jarak antara cermin ke bayangannya. Atau kalau ditulis AO sama dengan OA aksen. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian konsep yang kedua bahwa ruas garis AA aksen
nanti tegak lurus dengan garis K atau tegak lurus dengan cermin. Itu konsep yang kedua. Lalu misalnya ada segitiga ABC, ini langsung memuat titik, kemudian memuat garis dan bangun sekaligus. Misalnya diperintahkan untuk melukis bayangan segitiga ABC oleh refleksi terhadap titik M. Jadi segitiga ABC nanti bayangannya di mana jika dicerminkan terhadap titik M ini. Nah, konsep tadi akan kita gunakan di dalam melukis. Oleh karena itu, yang harus Anda siapkan adalah tentunya alat untuk melukis atau menggambar. Yang pertama adalah kertas, kemudian ballpoint atau pensil, kemudian penggaris, dan lebih bagus kalau disiapkan juga jangka. Nanti akan membantu kita di dalam menyelesaikan masalah ini. Yaitu seperti tadi, misalnya titik A bayangannya di mana? Nah, kita tarik garis dihubungkan dengan M. Ini dibuat panjang saja, tidak masalah. Lalu kemudian bayangan titik A nanti kan tentunya akan di sini. Nah, ini bagaimana mengukurnya? Tentunya bisa dengan penggaris. Kemudian diukur lagi, tapi itu agak susah. Yang paling gampang adalah dengan menggunakan jangka. Jadi jangkakan dari A ke M, kemudian pindahkan jangka tadi, jangan diubah dari M ke A aksen. Nah, misalnya di sini ya. Sama halnya dengan titik B. Nah, ini juga kita perpanjang garis dari B melalui M. Buat garis dengan penggaris, lalu dengan jangka, bantuan jangka, cari titik B aksen. Demikian juga titik C ya. Kan demikian, maka diperoleh C aksen. Lalu hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen dengan penggaris, nanti akan terbentuk bayangan segitiga ABC. Bisa dipahami kan? Nah, ini mudah ya. Konsepnya adalah hanya menarik garis dari titik asal melalui cerminnya, kemudian diperoleh bayangannya. Sekarang akan kita coba kalau segitiga ABC itu dicerminkan terhadap sebuah garis. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya ada garis K di sini. Ini letaknya sembarang ya, garis ini bisa dimanapun. Konsep yang kedua tadi adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kemudian ruas garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya harus tegak lurus cermin. Nah, ini maka harus dibuat konsep jarak titik ke cermin dan tentunya juga ruas garis yang menghubungkan titik ke bayangan tegak lurus cermin. Misalnya bayangan titik A, ini kita tarik garis dari A tegak lurus K. Ini bisa dibantu dengan penggaris dan segitiga. Kemudian juga dengan bantuan jangka nanti akan diperoleh A aksen. Lalu sama titik B. B itu juga dibuat garis tegak lurus K dari B, lalu dibuat jangka. Kemudian juga titik C. Diperoleh C aksen. Langkahnya sama. Hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Maka diperoleh bayangan segitiga ABC oleh cermin garis K. Paham ya? Oke. Yang berikutnya adalah refleksi pada bidang koordinat. Ini nanti sudah spesifik karena kita akan melakukan pencerminan pada bidang koordinat yang tentunya akan kita ingat lagi nanti bagaimana menuliskan koordinat titik yang sudah kita pelajari pada waktu kelas 8. Ada 4 kelompok ya. Yang pertama adalah refleksi terhadap titik asal.
Titik asal itu adalah pusat koordinat. Kemudian refleksi terhadap sumbu koordinat, itu nanti sumbu X dan sumbu Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Itu nanti garisnya di mana nanti akan kita jelaskan kemudian. Yang ketiga adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K atau garis X sama dengan K. Ini adalah garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y. Oke anak-anakku, kita coba ini refleksi terhadap titik asal atau titik pusat koordinat. Tuliskan ya, titik O koordinatnya adalah 0,0. Jadi bahasanya ini titik O koordinatnya 0,0. Misalnya secara umum, misalnya di titik A ini adalah garis bilangan ini menunjukkan A, kemudian di sini B pada sumbu Y, maka koordinatnya kita ingat kembali pada waktu kelas 8 dulu adalah misal ini P, A, B. Kemudian di sini tentunya negatif A dan ini negatif B. Nah, bayangannya tapi tentunya seperti tadi, yaitu kita hubungkan dengan titik O. Nah, nanti kan jatuh di sini. Itu adalah bayangan dari P. Kita tulis P aksen. Nah, koordinatnya adalah ternyata negatif A, negatif B dari gambar ini. Oleh karena itu, untuk refleksi terhadap titik asal atau titik pusat koordinat, kita bisa buat rumusnya seperti ini. Nah, jika titik A, B dicerminkan oleh titik asal atau terhadap titik asal atau titik O 0,0, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Jadi gampang kan, hanya diberi tanda negatif atau dilawan. Jadi misalnya ini ada koordinat titik mula-mula adalah A 2,3. Tentunya bayangannya jika dicerminkan oleh pusat koordinat, maka bayangannya adalah negatif 2, negatif 3. Jadi ini hanya di negatif. Kalau titik B negatif 3,5, bayangannya adalah B aksen misalnya dilawan ini jadi 3. Ini yang positif jadi negatif dan seterusnya. Oke anak-anakku semuanya, sekarang pada kesempatan pembelajaran pertemuan pertama ini, kalau kita ringkas, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sifat pencerminan. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Kemudian pencerminan terhadap garis. Ruas garis yang menghubungkan titik mula-mula dan bayangannya tegak lurus cermin. Lalu, untuk pencerminan terhadap titik asal, bayangan dari A, B adalah negatif A, negatif B. Ini materi untuk pertemuan pertama kali ini ya. Untuk materi yang lainnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang tugas untuk kalian semuanya, untuk nomor 1 yaitu ini kalian salin ya pada buku berpeta. Kemudian tentukan bayangan jika direfleksikan terhadap garis G. Nanti Anda lukis ini bisa dihitung kotaknya. Gampang ini. Ini tanpa menggunakan penggaris pun nanti bisa ya. Tanpa menggunakan jangka, karena bisa dihitung kotaknya. Kemudian yang nomor 2 adalah lengkapi tabel berikut. Ini ada yang belum dilengkapi. Nah, ini gunakan rumus tadi, rumus koordinat bayangan refleksi terhadap titik asal. Ini terhadap titik asal ya anak-anakku semuanya. Oke, silakan dicoba ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kemudian tugasnya nanti Anda serahkan di GC kelas masing-masing. Nanti akan kita beri penilaian. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.